DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong atas kasus hukum yang menyeretnya. Kini kita sudah terhubung dengan Ari Yusuf Amir selaku kuasa hukum Tom Lembong. Selamat malam Pak Ari. Selamat malam. Baik Pak Ari, kita sudah simak bersama bahwasannya abolisi yang diajukan oleh Presiden Prabowo ini sudah disetujui oleh DPR RI. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih, ini menjadi atensi baik buat Pak Presiden, sebagai kepala negara dan juga kepada kawan-kawan di DPR RI ya. Tadi kami sudah mendapatkan telepon langsung dari Wakil Ketua DPR, Pak Susmi Dasko, sudah menelpon kami menjelaskan permasalahan ini. Nah, saat ini kami sedang menuju untuk rapat tim semua bersama istrinya Pak Tom Lembong untuk membahas masalah ini. Tapi apapun keputusannya nanti kami sudah menyampaikan bahwa atensi ini artinya ada perhatian serius Presiden selaku kepala negara terhadap permasalahan ini, dan itu harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Seperti itu. Ya, Pak Ari, abolisi secara singkatnya artinya seluruh proses hukum dihentikan. Tapi bisakah Anda jelaskan apa arti abolisi ini, keputusan abolisi ini oleh Presiden dan juga disetujui oleh DPR bagi Tom Lembong secara pribadi maupun profesional? Ya, abolisi itu artinya mengesampingkan perkara yang sedang berjalan. Karena perkara Tom Lembong ini masih berjalan ya, kita belum inkrah, belum ada keputusan tetap, belum ada ketentuan apakah Pak Tom Lembong ini bersalah atau tidak bersalah. Itu belum putus, belum inkrah. Karena kita sudah resmi menyatakan banding. Sehingga ini dihentikan, begitu ini dihentikan artinya proses ini bisa langsung berjalan dan Pak Tom Lembong besok bisa dibebaskan, seharusnya seperti itu. Oke, Pak Ari, artinya ini saat abolisi diajukan artinya Pak Tom Lembong masih dalam proses banding, dan status bandingnya saat ini sekali lagi seperti apa Pak Ari? Ya, kalau nanti sudah abolisi ini sudah disetujuin dan kita juga sudah menyetujui, maka proses itu dihentikan semuanya tentunya. Kalau secara hukumnya seperti itu. Nah, tadi kami sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Susmi Dasko, tadi beliau menelpon kami menjelaskan hal ini dan kami ucapkan terima kasih atas apresiasi dan atensinya. Karena ini menunjukkan betul bahwa kepala negara hadir di persoalan-persoalan hukum yang dirasakan oleh semua masyarakat, sehingga ini penting sekali buat proses penegakan hukum kita. Oke, baik Pak Ari, saya ingin penegasan dan juga pernyataan Anda mengenai majelis hakim yang menyebut bahwasanya Tom tidak mendapatkan keuntungan pribadi dalam kasus ini. Seberapa penting temuan tersebut? Ya, itu penting sekali. Artinya masyarakat tahu bahwa Pak Tom Lembong itu bukan koruptor. Dia tidak mengambil apa-apa. Dia betul-betul semata-mata melaksanakan kegiatan itu untuk kepentingan negara, melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan. Dan yang dibahas oleh hakim kemarin adalah masalah kebijakan. Nah, kalau kebijakan ini menjadi jurisprudensi, ini menjadi pidana, itu bahaya bagi semuanya, bagi semua pejabat, baik sekarang maupun masa depan. Pejabat tidak akan berani mengambil kebijakan-kebijakan karena ancamannya pidana. Itu satu kemunduran. Dan harapan kita, walaupun nanti ini proses sudah selesai, kesalahan-kesalahan yang fundamental dalam proses ini harus tetap diperbaikin, supaya jangan sampai kita mengulang-ulangin lagi kembali kesalahan-kesalahan seperti ini. Seperti itu. Oke, baik. Pak Ari, penegasan tadi Anda sampaikan bahwasannya seharusnya apabila abolisi ini memang sudah disetujui, seharusnya besok Tom Lembong bebas, betul? Ya, seharusnya begitu ditandatangani secepat mungkin. Karena begini ya, prinsip dasarnya orang itu tidak boleh ditahan. Jangankan 1 hari, 1 menit pun, 1 detik pun tidak boleh dilakukan penahanan. Kalau tidak mungkin dilaksanakan seperti itu Pak Ari? Ya betul, harus segera dilaksanakan proses pelepasannya. Oke, Pak Ari, sebelumnya kami tadi sempat berbincang bersama dengan kuasa hukum Hasto Kristianto yang diberikan amnesti, bahwasanya tidak ada komunikasi dari tim kuasa hukum kepada DPR ataupun juga Presiden. Lantas bagaimana dengan tim Tom Lembong? Apakah ada peran ataupun juga masukan dari tim hukum Tom untuk pengajuan abolisi ini? Oh tidak, kalau soal kaitan abolisi kami tidak pernah melaporkan. Sama sekali tidak ya? Kami hanya melaporkan semua permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi pada Tom Lembong. Kami membuat surat kepada semua pihak, termasuk itu DPR, sudah lama kami buatin surat juga, kami buat laporan juga.
dan itu mendapat tanggapan yang positif. Artinya kawan-kawan kita di DPR melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti itu. Baik, Pak Ari, mohon izin saya konfirmasi, ini Anda sedang menuju ke mana dan untuk agenda terdekat apa yang akan dilakukan? Kami rapat tim penasihat hukum bersama pihak keluarga. Karena malam ini kami harus mengambil keputusan. Baik. Pak Ari, artinya apakah dengan adanya abolisi ini melunturkan seluruh hukum ataupun juga catatan hukum dari Tom Lembong seharusnya? Memang betul, abolisi itu melunturkan semuanya. Dan sekarang masyarakat kita kan sudah sangat memahami kondisi yang sebenarnya. Karena kemarin sidang terbuka sudah terlihat bahwa diakui Pak Tom tidak menerima apa-apa. Berarti Pak Tom itu bukan seorang koruptor. Cuman ada permasalahan kesalahan dalam prosesnya. Itulah yang harus kita perbaiki ke depannya. Oke, baik. Pertanyaan yang sama, terakhir mungkin Pak Ari, yang tadi juga saya tanyakan ke kuasa hukum dari Hasto Kristianto, apakah Anda akan melakukan peninjauan kembali terkait dengan tuduhan-tuduhan yang sebelumnya ditujukan kepada Tom Lembong atau cukup sampai di sini? Kalau abolisi itu berarti semua prosesnya dihentikan, Mas. Jadi kita tidak ada lagi, kecuali tentang adanya kesalahan-kesalahan dalam proses penegakan hukum itu yang harus kita perbaikin. Kenapa kita perbaikan? Bukan hanya untuk kepentingan Tom Lembong, tapi kepentingan untuk kita bernegara secara baik. Baik, Pak Ari, terima kasih banyak atas edukasi dan juga informasinya untuk seluruh masyarakat, dan kita harapkan bahwasanya seluruh proses hukum ini bisa selesai dan juga tuntas dan juga dibuka secara terang benderang. Terima kasih Pak Ari atas informasinya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Pemirsa, DPR RI menyetujui permintaan abolisi untuk terdakwa kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong. Selain itu, DPR juga menyetujui pemberian amnesti untuk terdakwa kasus suap PAW DPR RI Hasto Kristianto yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Dan hasil rapat konsultasi tersebut, DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti. DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Feldi Aslia Utama, jurnalis iNews di Gedung DPR RI Jakarta. Halo, selamat malam Feldi. Selamat malam, Camar. Ya, Feldi, bisa Anda jelaskan bagaimanakah tadi proses pengumuman dari DPR RI mengenai amnesti dan juga abolisi kepada Tom Lembong dan juga kepada Hasto Kristianto? Silahkan. Baik, bisa saya informasikan tadi sekitar pukul 20:30 pimpinan DPR dalam hal ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dan Menteri Sekretaris Negara, dan juga hadir pula perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR RI untuk menggelar rapat konsultasi terkait pertimbangan usulan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada 1.661
satu orang, termasuk diantaranya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Rapat konsultasi sendiri dilakukan secara tertutup antara pemerintah dan DPR. Lalu kemudian setelah dilakukan rapat konsultasi, barulah pimpinan DPR dalam hal ini Sufmi Dasko Ahmad bersama dengan pemerintah melakukan konferensi pers di hadapan awak media. Demikian, Camat. Baik, Feldi, tadi seperti yang Anda sampaikan bahwasanya Thomas Dikasih Lembong beserta dengan Hasto Kristianto ini ada dua surprise yang berbeda untuk bisa menetapkan abolisi serta amnesti, dan tergolong cukup singkat. Bisa Anda jelaskan kira-kira berapa jam tadi proses perundingan yang dilakukan oleh DPR RI? Baik, untuk perundingan sendiri itu belum diketahui oleh awak media, namun informasi yang didapat pada malam hari ini sekitar 1 jam sebelum konferensi pers itu digelar, informasinya pimpinan DPR bersama dengan pemerintah akan menggelar konferensi pers bersama, namun belum diketahui apa yang akan dibahas dalam konferensi pers tersebut. Oke, baik. Feldi, pengajuan abolisi dan juga amnesti ini apakah betul dilaksanakan 1 hari sebelumnya pada 30 Juli kemarin oleh Presiden Prabowo? Baik, Camar. Berdasarkan surat Presiden yang disampaikan kepada pimpinan DPR, memang benar pengajuan terkait abolisi dan amnesti tersebut diajukan tertanggal 30 Juli 2025. Baik. Feldi, terakhir, terkhusus bagi Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto apabila abolisi serta amnesti ini sudah diumumkan. Tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan kuasa hukum dari kedua tokoh tersebut. Artinya apakah besok sudah bisa bebas dikarenakan memang proses hukumnya betul-betul dihentikan? Ya, pemirsa, nampaknya kami masih mencoba terhubung bersama dengan rekan Feldi dan mengalami sedikit kendala teknis. Namun seperti yang disampaikan tadi bahwasanya amnesti dan juga abolisi sudah disampaikan pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Presiden. Barulah setelah keputusan Presiden tersebut diterbitkan, artinya abolisi dan amnesti yang sudah diajukan sebelumnya itu sudah bisa ditindaklanjuti. Demikian. Baik, penerbitan Kepres. Terima kasih Feldi atas informasi Anda langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. DPR RI menyetujui permintaan abolisi untuk terdakwa kasus impor gula Thomas Dikasih Lembong. Selain itu, DPR juga menyetujui pemberian amnesti untuk terdakwa kasus suap PAW DPR RI Hasto Kristianto yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman media. Di DPR RI telah mengadakan rapat dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi, dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian
persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor 42/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk Saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan proses tindak lanjut dari apa yang dulu pernah saya sampaikan. Bahwa Kementerian Hukum memang dalam proses untuk menyiapkan beberapa kasus untuk diberi amnesti. Yang pertama kali itu kurang lebih 44.000. Tetapi setelah kami verifikasi, hari ini baru yang memenuhi syarat, yakni 1.116. Nanti ada tahap kedua, ya, tahap kedua yang jumlahnya sebenarnya totalnya kurang lebih sekitar 1.668. Ini sudah kita lakukan verifikasi, sudah lakukan uji publik juga, dan khusus kepada yang disebut tadi kepada Bapak Hasto, juga Kementerian Hukum yang mengusulkan kepada Bapak Presiden bersama-sama dengan 1.116 dengan berbagai macam pertimbangan yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Demikian pula halnya pengusulan ke Presiden juga dilakukan oleh Menteri Hukum atas pemberian abolisi kepada Saudara Tom Lembong. Saya rasa demikian, terima kasih. Dengan demikian, konsekuensinya kalau yang namanya abolisi, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan. Ya, dihentikan. Kalau kemudian nanti Presiden dengan atas dasar pertimbangan dari DPR itu kemudian menerbitkan keputusan Presiden. Ya. Dan kita bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR-nya sudah disepakati oleh fraksi-fraksi, kita tunggu selanjutnya nanti keputusan Presiden yang akan terbit. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam breaking news malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Hainda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.